Nih teman-teman, kita akan bedah soal gitu ya, bedah kasus bagaimana cara mengerjakan ketika udah bentuknya adalah soal. Oke, di sini ada data keuangan tahun 2019 si PT Kasih Sejati. Di mana si PT Kasih Sejati ini mau ngitung laba per lembar sahamnya dan juga laba per lembar saham dilusian atau basic EPS dan dilutive EPS. Nah, ada informasi-informasi yang terkait dengan perhitungan tersebut. Yang pertama adalah laba bersih itu adalah 15 miliar 500 juta. Dan pada tanggal 1 Januari, si perusahaan ini menerbitkan 200 lembar saham obligasi dengan harga pare itu adalah 100.000. Jadi totalnya si obligasi ini adalah 20 juta. Di mana obligasi ini punya kupon rate adalah 6%. Dan masing-masing dari obligasi ini bisa ditukarkan dengan 35 lembar saham biasa. Jadi kalau misalnya ini berarti kan obligasi konversi ya. Nah, kalau obligasi konversi biasanya pasti punya komponen hutang dan komponen ekuitas. Seperti yang sudah pernah saya bahas di sebelum-sebelumnya. Komponen hutang untuk di obligasi ini adalah 13 juta. Bunga pasarnya adalah 8%. Sebenarnya untuk menghitung EPS dan basic EPS kita tidak perlu suku bunga pasar. Nah, jadi di sini suku bunga pasar hanya untuk mengecoh doang ya teman-teman. Kenapa nanti kalian tahu? Oke, pembayaran interest akan dilakukan pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Terus, informasi selanjutnya sama pada tanggal 1 Januari, si perusahaan ini menerbitkan 25.000 lembar saham preferred dengan rate interestnya adalah 5% dan nilai parnya adalah 8.000. Nilai pasarnya adalah 12.000. Oke, nilai pasar ini sebenarnya ngaruhnya nanti ketika pembuatan jurnal ya. Nah, karena kita ngitung EPS, ini juga just information aja. Oke, saham preferred ini dapat ditukarkan dengan saham biasa dengan perbandingan 1:2. Oke, pada tahun 2019 dividen itu perusahaan mengumumkan pembayaran dividen atas saham preferred. Dan pembayaran saham preferred dilakukan tanggal 1 April, 1 Juli, 1 Oktober, 31 Desember. Terus informasi selanjutnya adalah terkait dengan informasi outstanding share. Oke, akhir 2018 perusahaan punya 380.000 lembar saham. Tanggal 1 Februari dia membagikan dividen share. Oke, terus pada tanggal 1 April dia menerbitkan, perusahaan menerbitkan ya. Menerbitkan, salah tempat. Perusahaan menerbitkan 100.000 lembar saham biasa untuk membangun pabrik. Terus, tanggal 1 Mei dilakukan stock split. Tanggal 1 Juni ada konversi dari 50 lembar obligasi konversi. Tanggal 1 Agustus ada konversi 12.000 dari preferred konversi. Dan tanggal 1 Desember dibeli kembali 50.000 lembar saham biasa. Oke. Nah, informasi selanjutnya, saham yang dijual pada tanggal 1 April berarti yang 100.000 ini ya, 100.000 ini 100.000 itu dijual plus dengan option, di mana setiap lembar sahamnya akan mendapatkan 1 lembar option. Berarti ada sekitar 100.000 option juga di situ ya. Nah, habis itu digunakan untuk memberi saham dengan harga 7.500, berarti ini harga option, dan harga pasar rata-rata itu adalah 12.000. Berarti ini ngomongin mengenai harga pasar. Nah, nanti masukin rumus berarti ya. Tarif pajak yang berlaku tahun 2019 adalah 20%. Nah, sekarang kita akan hitung weighted average-nya dulu. Oke, weighted average dari si PT Kasih Sejati ini. Oke, kita pause dulu, saya pindah ke Excel bentar ya. Nah, oke, ini kita mau ngitung weighted average dulu ya, teman-teman. Pertama, ini informasinya yang tadi saya copy paste ke sini. Dan ini adalah tabel untuk perhitungannya. Ada outstanding date, ada outstanding number, restatement. Nah, kalau restatement, karena di sini adalah bentuk Excel, jadi restatementnya saya bikin 2. Ada restatement untuk stock split dan restatement untuk share dividend. Jadi yang akan masuk ke dalam restatement hanya stock split dan share dividend. Selain dari itu nggak akan ngaruh ke restatement. Oke.
Nah, jadi yang pertama itu adalah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 1 Februari. Kenapa sampai 1 Februari? Karena 1 Februari itu dia ada pembagian dividen. Oke. Nah, 1 Januari sampai 1 Februari itu number outstanding-nya adalah 380. Nah, kita kerjain semua dulu ya sampai number outstanding-nya. Outstanding number-nya. Nah, 1 Februari sampai dengan 1 April, oke, itu ada stock split. Jadi ngeliatnya ini sebelum masuk ini gitu ya. Nah, habis itu nilainya dari mana? 380 dikali, ini kan 10%. Berarti dikali 1,1. Oke, 110%. Jadi sama dengan 418. Nah, karena yang sebelumnya tanggal 1 Januari sampai Februari itu belum ada kena dengan share dividen, berarti kita akan masukkan ke dalam restatement dari share dividen, yaitu 1,1. Jadi yang apa? Yang atas juga dikali 1,1 gitu ya, yang distribusi share dividen. Terus 1 April. 1 April sampai dengan 1 Mei. 1 April, jadi kita lihat ya kalau misalnya 1 Januari sampai 1 Februari, berarti kita lihat ya Januari. Oke, 1 Februari sampai 1 April kita lihat yang Februarinya. 1 April sampai 1 Mei kita ngeliat yang Aprilnya. Oke, yang April dibilang menerbitkan 100 lembar saham biasa lagi. Ya. Jadi dari sebelumnya kita tambah 100.000. Oke, 100.000 lembar. Terus 1 Mei sampai 1 Juni ini ada stock split. Ya, stock split berarti jumlah yang sebelumnya beredar kita kali 3. Karena stock split kan. Stock split itu kan jadi 1 lembar jadi 3 gitu ya. Oke. Nah, karena yang atas-atasnya 1 Januari, 1 Februari, 1 April belum kena dampak dari si stock split, berarti harus kita kasih dampak. Itu adalah kali 3, kali 3, kali 3. Oke. Nah, tapi untuk setelah, misalnya kayak contohnya gini, share dividen ya. Share dividen itu kan terjadi di 1 Februari. 1 April nggak usah di restatement untuk share dividen. Gitu ya. Pokoknya dampak itu hanya ke sebelumnya, nggak ke setelahnya. Oke. Nah, terus habis itu 1 Juni sampai dengan 1 Agustus itu ada konversi. Konversi 50 lembar saham obligasi. Nah, di mana ini ngitungnya adalah sebelumnya ditambah 50 lembar, ya. 1 lembar bisa jadi 35 lembar biasa. Kamu coba cek lagi di soal di awal-awal ya. Dikali 35. Jadi angkanya adalah 1.555.750. Nah, ini tidak akan kena dampak restatement stock split dan tidak akan kena dampak dari restatement dari share dividend. Oke. Terus 1 Agustus. 1 Agustus sampai dengan 1 Desember. Dia ada perusahaan menerima konversi atas 12.000 lembar saham preferen. Tadi saham preferen itu 1:2. Jadi yang outstanding sebelumnya ditambah dengan 12.000 dikali 2. Kenapa kali 2? Karena perbandingannya 1 lembar preferen bisa dijadiin 2 lembar saham biasa. Oke, sekian. Nah, terus 1 Desember sampai 31 Desember, kita udah pasti sampai 31 ya. Ingat ya, kalau misalnya masih ada sisanya sampai 31 Desember, berarti itu masih kita hitung. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita nggak hitung lagi. Dan biasanya cut off-nya di tanggal 15. Oke. Nah, ini dia bilang dia membeli kembali 50.000 lembar. Berarti dari yang sebelumnya, outstanding sebelumnya, kita minus 50 lembar. Karena treasury, ini kan ngomongin outstanding yang di luar ya. Kayak outstanding yang di luar sana. Berarti kalau kita beli lagi, outstanding di luar sana pasti berkurang. Oke, jadi hasilnya sekian. Nah, sekarang kita ngitung friction of year. Oke, friction of year-nya kita hitung ya. Untuk yang pertama, friction of year-nya itu adalah 1.
per 12. Kenapa? Karena hanya bulan Januari aja. Februarinya tanggal 1. Jadi hanya Januari. Oke, hitungannya. Terus, untuk yang kedua, ini fraction of year-nya adalah Februari dan Maret. Oke, Aprilnya nggak dihitung. Kenapa? Karena April tanggal 1. Jadi 2 per 12. Tanggal 3 itu hanya 1 bulan aja. April aja, Mei-nya tanggal 1. Kita nggak hitung. Jadi 1 per 12. Juni, Mei, Juni juga sama. Hanya 1 per 12. Terus Juni ke Agustus. Nah, ini berarti Juni dan Juli. 2 per 12. Agustus ke Desember ini yang panjang. Agustus, September, Oktober, November. Desembernya nggak ikut ya teman-teman. Jadi 4 per 12. Terus Desember hanya 1 bulan. 1 per 12. Nah, kalau dihitung harusnya 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 4 tambah 1 sama dengan 12. Oke, jadi kamu harus ngitung nih yang depannya, bukan yang 12 ya. Jadi harus 12 per 12 secara total. Oke, nah terus teman-teman, ini cara ngitung weighted average itu seperti ini ya. Jadi kalau manual 380.000 kita kali sama 3, kita kali sama 1,1, kita kali sama 1 per 12. Dapatnya 100.400 4.500. Oke, sama yang lain juga sama. Berarti yang lain itu 418 ya, kalau manual nih ya kita hitung kali 3 kali nggak ada, oke. Jangan dikali 0 ya. Kalau dikali 0 nanti hasilnya 0 semuanya ya. Kali nggak ada kalinya lagi berarti kita kali langsung 2 per 12. Oke. Nah, juga sama. Jadi ke bawah hitungannya gitu ya teman-teman ya. Hitungannya ke bawah kayak gitu. Saya mungkin skip aja bagian sini ya. Oke, nah hasil perhitungannya kayak gini ya. Jadi, nah ini teman-teman hati-hati. Ini bukan hasil kopi ya. Ini hasil hitungan masing-masing. 15.800 kali 3 kali 1 per 12. Kebetulan aja angkanya sama. 1.554 dikali 1 per 2. Oke. Nah, habis itu ditotalin nih. Totalin sampai terakhir. Ini adalah jumlah weighted average-nya. Sepertinya ini akan ada angka koma. Ya. Ada angka koma. Angka komanya boleh diambil dia 2 angka di belakang koma. Atau nggak usah diambil juga nggak apa-apa. Karena kan share gitu ya. Share itu kan kita biasa ngambilnya bulat. Oke. Dan biasanya nggak terlalu banyak beda atau dampaknya sih sebenarnya kalau misalnya dari cuma beda 1 atau 2 gitu. Biasanya nggak terlalu gede dampak perbedaannya. Nah, ini adalah jawaban nomor 1 untuk bagaimana sih ngitung weighted average-nya. Oke, nah kita balik ke soal. Oke, kita balik ke soalnya. Nah, soal kedua itu sebenarnya untuk ngitung, sorry, ini saya kemarin lupa ngedit. Jadi ini kasih sejati ya. Kasih sejati. Juga PT kasih sejati. Nah, sebenarnya untuk soal B, itu ngitung weighted average untuk weighted average outstanding share untuk diluted-nya. Ya, ini yang untuk, kalau ini yang basic, oke, ini yang basic, yang udah kita kerjain barusan, dan ini yang diluted. Dilutive. Ya. Nah, sebelum kita ngitung dilutive, di mana dilutive itu akan ada penambahan yang agak sedikit kompleks, kita ke basic dulu ya. Basic IPS. Minimal sampai basic dulu bisa dulu lah ya. Nah, basic IPS, cara ngitungnya kita harus ngitung dulu nih berapa dividen yang dibayarkan selama tahun tersebut. Terus habis itu berapa apa namanya interest yang dibayarkan di tahun tersebut ya. Tapi terkait lebih ke dividen preference sih. Nah, habis itu nanti baru kita hitung basic EPS. Ya.
Kita hitung basic EPS ya teman-teman. Oke, nah ini sedikit informasi mengenai si preferred dividennya. Jadi kalau misalnya kita hitung basic EPS, itu kan kita perlu net income, perlu preferred dividend, dan perlu weighted average. Weighted average-nya udah ada di sini nih, yang tadi kita hitung ya. Nah sekarang informasi mengenai preferred dividend-nya. Oke, preferred dividend-nya itu ada 25.000 lembar dikali par yang 8.000, kita kali sama 5%. Oke, dan pembayaran dividen akan dilakukan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Tanggal 1 April, 1 Juli, 1 Oktober, 31 Desember. Dan pada tanggal 1 Agustus itu ada penukaran sebesar 12.000 lembar preferred konversi. Jadi nanti untuk interest bulan April sama Juli itu kurang lebih masih akan sama. Nah, tapi Oktober dan Desember itu pasti akan berbeda. Nah, kita coba hitung ya sekarang ya. Interest untuk PS ya, preference share. Dia akan ada 1 April, ada 1 Juli, 1 Oktober, dan 31 Desember. Oke, ini ada 4 ya kurang lebih ya. Nah, terus kita akan hitung kira-kira berapa sih preferennya. Oke, kalau preferennya itu cara ngitungnya adalah 25.000 lembar ya, dikali parnya 8.000, terus dikali sama 5%. Nah, tapi hati-hati, 5%-nya ini harus dibagi 4 karena dia pembayaran 5% itu untuk 1 tahun, sedangkan yang saat ini dibayarkan hanya yang proporsi 1 kuarter gitu ya, proporsi 1 kuarternya, jadi harus dibagi 4. Oke, dapat 2,5 juta. Nah, kurang lebih untuk bulan Juli pun sama. Cuma bulan Oktober itu akan berbeda karena total lembarnya bukan lagi 25.000 tapi 13.000. 13.000 dikali 8.000 dikali sama 5%, kali 5% bagi 4. Ya, 1.300.000. Oke, nah kurang lebih Desember juga sama karena tidak ada perubahan lagi ya kan. Nah, jadi total interest untuk tahun 2019 tersebut itu adalah sebesar, kita total aja. Oke, adalah 7.600.000. Nah, terus kita mau hitung basic EPS. Sebenarnya udah bisa hitung basic EPS. Karena sebenarnya basic EPS itu kita hanya perlu net income dan weighted average yang udah kita hitung tadi sama preferred dividend. Sorry, ini bukan interest tapi dividen ya. Kenapa jadi interest? Oke, kalau interest wajib dong. Nah, dividen dari PS. Nah, oke, kita sekarang hitung basic EPS. Oke, basic EPS-nya adalah 15.500.000. 123 dikurang, oh ini harus dalam kurung karena kita nanti mau bagi gitu ya. Dikurang sama preferred dividend dibagi sama weighted average. Hasilnya adalah 10.427. Oke. Nah, ini adalah perhitungannya. Oke, jadi seperti itu ya kurang lebih untuk perhitungan basic EPS-nya. Nah, sekarang kita lanjut untuk perhitungan dari dilutive EPS-nya. Nah, mungkin saya akan pindahkan ke Excel yang baru. Oke, jadi weighted average WA untuk basic EPS. Oke, di sini yang weighted average untuk basic EPS dulu. Angkanya kita ambil dari sini. Ya, hitungannya tadi. Jadi sebenarnya weighted average untuk yang dilutive EPS itu hanya adjustment dari yang weighted average dari basic EPS. Oke, nah harus kita tambahin beberapa hal nih teman-teman.
ingat asumsi bahwa yang namanya basic EPS, ya, yang namanya, weighted average, itu, yang namanya dilutive EPS, perhitungan weighted average itu adalah dari si asumsi bahwa si konversinya itu dilakukan dari awal. Oke, dilakukan dari awal. Jadi, ada beberapa konversi nih teman-teman. Ada konversi terkait dengan preference share-nya. Oke, terkait preference share. Nanti ada terkait dengan si bonds, ya, bonds. Sama yang terakhir adalah terkait dengan option. Jangan lupa kalau bisa kita punya option nih di soal ini ceritanya ya. Nah, preference share-nya sebenarnya ada konversi gitu ya. Jadi sebenarnya benar-benar ada konversi dari sebagian. Jadi 25.000, 12.000-nya itu dikonversi dan 13.000 tidak dikonversi. Jadi kita menghitung seolah-olah yang 13.000 ini dikonversi dulu ya. Jadi 13.000 dikonversi dikali 2. Oke. Jangan lupa ada restatement 1,1 sama 3. Ya. Jangan lupa ada restatement. Ini untuk yang outstanding dulu. Oke, ini untuk yang outstanding dulu. Untuk yang tidak dikonversi. Jadi asumsinya kita konversi dari awal gitu ya. Makanya di sini tidak ada fraction of year lagi karena dia 12/12. Oke. Jadi ini kalau kita ambil angkanya 13.000 kita kali 2, kita kali dengan fraction kita kali dengan restatementnya, ada 2 ya, restatement karena si stock split sama share dividend. Jadi adalah 85.800. Oke. Terus yang kedua itu adalah dari 12.000. Ingat kalau misalnya si 12.000 ini sebenarnya sudah dikonversi. Ya, kita kali 2. Oke. Nah, tapi konversinya itu adalah di 1 Juli. Oke, sorry, sebentar. Konversinya itu adalah di 1 Agustus. Ini kita ngomongin preference dulu ya. Di 1 Agustus. Jadi, ketika kita harus mengasumsikan bahwa dia sudah dikonversi dari awal, berarti kita harus masukin juga 12.000 kali 2 kali restatement, karena dari awal ya, ingat ya. Restatement karena dari awal, terus kali 3. Oke. Dan kita hanya ngambil yang bagian yang belum aja. Oke, yang bagian yang udah kita udah nggak usah hitung lagi. Jadi makanya di sini nggak 12/12, tapi hanya dari Januari sampai dengan Agustus. 1 Agustus sudah dikonversi, berarti sampai Juli. Oke, jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Jadi 7 bulan. Jadi di sini kali 7/12. Kenapa kali 7/12? Karena sebenarnya dikonversi, tapi dikonversinya di Agustus. Sedangkan kita harus mengasumsikan bahwa dia dikonversi dari Januari. Oke, jadi ini 12.000 kali 2 kali 3 kali 1,1. 1,1 sama 3-nya dari mana? Itu adalah dari share dividen sama dari stock split. Oke, kali 7/12. 7/12 dari mana sih? Januari sampai Juli. Kenapa nggak sampai Desember? Karena di Agustus sampai dengan Desember itu tuh udah ke-capture sebenarnya di weighted average yang kita hitung di basic. Tuh ya, jadi hasilnya segini. Nah, sekarang bonds. Bonds juga sama, dia punya 200 lembar, 50 lembarnya itu udah dikonversi. Yang belum dikonversi adalah yang 150. Berarti kita hitung 150 kali 35. Ingat ada restatement, ya, selalu dimasukin restatement yang kenapa? Karena asumsi di Januari gitu ya. Statement kali 3, nggak usah dikali lagi karena 12/12 ya. Jadi 150 oke, hasilnya sekian. Nah, terus yang 50 lembar itu kan juga sebenarnya udah ke-capture ya. Dampaknya itu udah ke-capture di yang basic EPS tadi karena dia sebenarnya udah dikonversi, tapi sayangnya dia tidak dikonversi dari awal. Sedangkan untuk menghitung diluted EPS, kita harus mengasumsikan dia dikonversi dari awal. Nah, kita akan hitung kira-kira berapa lama sih yang dia belum dikonversi? Dia dikonversi dari Juli. Berarti dari Januari sampai dengan Mei dia belum dikonversi. Itu kita harus asumsikan bahwa dia dikonversi, gitu ya. Sehingga di sini harus kita kalikan lagi dengan
5. Oke, Januari, Februari, Maret, April, Mei 5/12. Nah, gitu. Oke. Nah, ini coba. Oh ya. Nah, option kita masukin dengan rumus yang tadi, ya. Option itu kita masukin dengan rumus yang tadi. Rumusnya adalah market price-nya itu adalah 12.000, ya. Market price dikurang stock option. Market price-nya 12.000 dikurang option price, oke. Dibagi market price dikali number of option-nya. Number of option-nya itu adalah 100.000. Kenapa 100.000? Karena kalau tadi baca di soal, dia nerbitin saham biasa 100.000, di mana masing-masing sahamnya itu dikasih option. Oke, jadi ini kita kasih kali 100.000 juga. Oke, hasilnya 37.500. Nah, ini kalau kita jumlah, ini adalah weighted average dilutive EPS. Sampai pasti tambah banyak sih ya guys, pasti. Karena kenapa kita asumsi kita konversi semua. Oke. Nah, terus ini pasti kayaknya ada koma, tapi saya bulatin aja, karena ini kan namanya juga number of share gitu ya. Sekarang kita bakal ngitung untuk dampak dari dilutifnya. Apakah dia akan mendilusi si IPS atau enggak gitu ya. Nah, kita akan mulai dari preference share. Nah, cara ngitung dampaknya itu adalah dari dividen payment-nya, sama outstanding share-nya, weighted average outstanding share akibat dari si dilutif ini ya. Dilutif. Oke. Nah, kalau dividen, kita akan ngambil dari dividen payment yang di sini nih, 7.600.000. Yang kemarin kita udah hitung. Oh, sorry, yang tadi kita udah hitung. Nah, terus habis itu weighted average-nya, kita hanya akan ngambil dari dampak si ini doang. Dampak kalau misalnya dia dikonversi semuanya dari awal gitu ya. Nah, kenapa nggak masukin yang sebelum konversian? Kenapa harus hanya ini doang gitu? Karena yang dikonversi itu udah masuk ke basic EPS. Jadi dia nggak akan kita masuk dalam perhitungan lagi. Nah, sekarang kita bakal hitung nih anti dilutive test. Ya, ini untuk preference share. Caranya itu adalah dividen dibagi dengan share-nya. Ya, hasilnya adalah, sorry, ini cuma ada satu. Kita lupa sum. Ini tambah ini. Ya, jadi dua-duanya ya, bukan hanya satu. Nah, itu adalah 57, sekian. Nah, 57, sekian kalau kita bandingkan, saya ambil dua angka di belakang koma aja ya. Kalau kita bandingkan dengan si basic EPS, di mana itu adalah 10.000, itu adalah lebih kecil. Berarti pasti akan ada dilutif gitu, akan turun. Kalau misalnya kita asumsikan si preferentialnya itu dikonversi. Oke, terus sekarang kita akan masuk ke yang bonds. Ya, anti dilutive test buat si yang bonds. Nah, kalau bonds kita butuh interest sama butuh weighted average dilutifnya. Ya. Nah, interestnya kita belum hitung. Jadi kita akan hitung dulu nih interest. Saya balik sini ya. Perhitungannya akan ada di sheet 1. Di sini ada informasi bahwa obligasinya itu adalah 200 lembar dengan harga masing-masing 10.000. Di mana komponen hutangnya adalah 13.000. Kalau kita ngitung interest, kita hanya akan mengambil dari komponen hutang. Dan kuponnya adalah 8%. Yang kita ambil kupon ya, bukan market price. Karena kalau misalnya kupon itu emang udah dijanjiin sama si perusahaannya. Oke, kita hitung di sebelah dari dividennya. Di sini. Interest. Oke, nah si interest ini akan kita bagi dua nih teman-teman. Ada yang sebelum konversi dan setelah konversi. Ingat kalau tadi di cerita untuk yang basic EPS-nya pun si bondsnya ini dikonversi gitu ya. Jadi pasti akan ada dampaknya. Oke, nah
dia kan pembayarannya itu adalah di 30 Juni dan 31 Desember. Oke. Nah, 30 Juni 31 Desember ini kita akan lihatnya tanggal 1 Juli itu kan dikonversi ya. Berarti kita akan ada accrued dari 1 Januari ketika penerbitan sampai dengan, nah kita ngitungnya itu adalah bukan cash payment-nya ya, tapi interest expense yang terjadi selama tahun tersebut. Nah jadi kita akan ngitung satu accrued 1 Januari sampai dengan 1 Juni. Oke, karena di 1 Juni itu dia konversi 50 lembar gitu ya. Jadi yang pertama ini kita masih ngitungnya adalah 13 juta full dikali sama 8% ya. Dikali 8% dikali perbandingannya ya, fraction of year-nya 5/12. Kenapa 5? Karena dari bulan Januari sampai dengan Mei aja yang kita hitung ya. Nah, terus nanti akan ada dari 1 Juni sampai dengan 31 Desember. Ya, kita nggak ngomongin cash sih sebenarnya. Karena kalau cash itu kan di cash flow statement, sedangkan kita ngitung ini adalah yang interest expense yang ada di income statement. Oke, nah berarti sekarang kita harus ngitung komponen baru dulu sebelum kita ngitung itu. Oke, komponen hutang baru setelah konversi. Ya, ini setelah konversi nih. Oke, nah dia kan konversi itu adalah 50 dari 200, berarti 13 jutanya 13 juta 123 oke. Dikali sama 150 per 200 karena dia sudah tidak ada lagi komponen yang 50 lembar itu. Jadi totalnya adalah 9.750. Nah, dari ini baru kita kali 8%, terus kita kali sama 7/12. Oke. Nah, segini angkanya ya. Jadi untuk total interest yang akan kita masukin dalam perhitungan dilutive EPS itu adalah sebesar nih ditambah ini. Oke. 888.333. Ya, ini pasti ada komanya sih. Cuma saya kalau mau tulis komanya 2 angka di belakang koma ya, teman-teman, seperti biasa. Nah, sekarang kita mau ngitung berapa sih dampaknya itu, apakah dia dilutive atau anti dilutive. Oke, interestnya kita ambil dari yang ini, yang tadi kita hitung ya. Terus weighted average-nya kita ambil dari ini, tambah ini. Oke, kalau kita bagi, itu adalah 45. Berarti dia akan dilutive ya. Berarti dia akan dilutive nih teman-teman. Oke. Nah, kalau untuk option kita nggak usah ngitung, itu udah pasti dilutive. Kenapa? Karena yang di bagian net income-nya tidak ada perubahan. Yang ada perubahan itu adalah di bagian dari lembar share-nya aja. Kalau lembar share-nya itu semakin bertambah pasti dia akan dilutive gitu ya. Nah, sekarang kita ngitung yang dilutive EPS. Oke, dilutive EPS-nya cara ngitungnya adalah 15 miliar. Oke, ini ada komanya ya. Dalam kurung maksud saya. 15 miliar 500 123 dikurang 0. Kenapa dikurang 0? Karena kan kita asumsi preference share kita udah kita konversi. Jadi pastinya nggak mungkin ada dividen gitu ya. Jadi nggak ada dividen, terus kita tambah sama interest. Interestnya belum net of tax. Ya, berarti kita balik sini bentar ya, dikit ya. Nah, interestnya itu harus net of tax, teman-teman. Jadi ini saya hapus dulu rumusnya. Ya. Nah, tadi dia bilangnya interestnya itu kan, sebentar. Oke, nah hati-hati ya, jangan sampai melakukan kesalahan seperti yang saya lakukan barusan ini. Tapi kalau misalnya andai kan lupa-lupa dikit nggak apa-apa, yang penting ingat lagi ya sebelum nanti ngumpulin jawaban kalian. Oke, nah interest yang akan kita masukin itu adalah harus net of tax. Kenapa? Karena yang akan kita adjust itu net income, bukan EBIT.
ya, bukan earning before interest and tax. Tapi ini udah net income, berarti setelah tax. Jadi kalau misalnya interestnya pun harus net of tax. Oke, kita kali sama 1 minus 0,2 atau minus 0,2. Karena kita pakai 1. Kalau kita pakai 100, berarti minus 100% kurang 20%. Ya, itu hasilnya adalah 700 sekian. Nah, berarti untuk yang di bagian sini nih, walaupun pasti akan tetap ini sih, masih akan tetap dilutif pastinya gitu ya. Ambil yang ini ya. Oke, interestnya. Nah, tetap dilutif. Oke, kita lanjut. Nah, jadi tadi 15 miliar 500, 123. Terus habis itu dikurang sama 0 karena tidak ada dividen lagi, terus ditambah sama interest. Kenapa ditambah? Karena interest itu kan sifatnya mengurang, ya kan? Ketika dia dihitung dalam komponen net income, itu pasti sifatnya dia mengurangi pendapatan sehingga net income-nya lebih rendah. Nah, tapi karena kita berasumsi bahwa kita nggak bayar interest karena si bonds ini sudah kita konversi, sehingga itu harus kita tambahkan lagi. Jadi komponen interest yang tadinya udah kita kurangin untuk net income, kita tambahin lagi supaya net income-nya lebih besar. Ya. Terus kita bagi dengan nih, weighted average dilutive EPS yang udah kita hitung. Oke, hasilnya adalah 9.252. Nah, ini lebih kecil kan ya dibandingkan dengan si basic EPS yang 10.000. Kalau kasusnya seperti ini, si perusahaan itu harus mencantumkan dua-duanya. Basic EPS harus dicantumkan bahwa basic EPS-nya itu adalah 10.427 dan untuk dilutive EPS juga dicantumkan 9.254 gitu. Jadi ini adalah bagaimana ketika kasusnya itu ada sekuritas konversi, ada konversi di tengah-tengah, gimana cara kita ngitungnya dan lain sebagainya. Oke, jadi kasus ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Silakan dipelajari dan boleh dicoba-coba juga coret-coret, mungkin boleh diganti-ganti angka gitu ya kalau misalnya kalian mau, supaya kalian lebih hatam lagi untuk ngerjain soal-soalnya. Oke, so see you next part, bye-bye.